Syukur kepada Allah bahwa pada pagi hari ini Allah kumpulkan kita di masjid yang sangat mulia ini untuk bersama-sama menunaikan sholat subuh berjamaah, sholat yang dihadiri oleh para malaikat sif malam dan sif siang, yang nanti akan hadir pula di waktu asar. Mereka ini, ya, jadi mereka hadir di ruhama saat kita sholat, pergi saat kita sholat, datang kita masih sholat juga. Jadi mereka, mereka kira kita sholat terus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, eh, hari ini saya ingin membacakan tafsirannya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili di surah At-Tin. Surah pendek ini, kita mau lihat ya bagaimana beliau ini menafsirkan surah At-Tin. Pertama beliau mengatakan ini surah Makkiyah. Ada 8 ayat. Ini bagian dari surah yang pendek. Surah yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelum beliau. Dalam sebuah hadis di mana beliau mengatakan u'titu as-sab'at tiwala makanat Taurah. Aku diberi 7 surah panjang sebagai gantinya Taurat. Mana tuh 7 surah yang panjang itu? 7 surah yang panjang itu dimulai dari surah Al-Baqarah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal. Surah At-Taubah dimasukkan bersama surah Al-Anfal. Kenapa? Karena surah At-Taubah dengan surah Al-Anfal itu temanya sama. Apa temanya? Temanya tentang perang, rampasan perang, strategi perang, aturan-aturan perjanjian dalam peperangan dan seterusnya. Pokoknya seluk-beluk tentang perang. Itu isinya tuh. Satu. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan ada pemisah antara Al-Anfal dengan At-Taubah. Biasanya ada dikasih pemisah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketika Ali ditanya kenapa surah At-Taubah tidak diberi bismillah. Ali mengatakan, "Dzaka suratun tanzilu bis-saif. Wa laysa fiha rahmah. Wal basmalah rahmah." Itu adalah surah yang turun berkenaan dengan pedang. Tidak ada rahmat di situ. Berkenaan dengan orang-orang munafik, tidak ada rahmat di situ. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim isinya rahmat. Jadi bentrok. Ini namanya jawaban logika. Tapi Utsman bin Affan ditanya, beliau jawabnya sederhana. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ajarkan kepada kita di surah At-Taubah ada Bismillah. Karena beliau diajari oleh Jibril surah At-Taubah tanpa Bismillah. Jadi kita hitung satu Al-Anfal dengan At-Taubah. Nah, itu 7 surah yang panjang itu isinya Taurat. Jadi kalau Bapak pengen tahu isinya Taurat seperti apa, nggak usah jauh-jauh, di Quran aja. Wa u'titul mi'ina makanal Injil. Dan aku diberi surah-surah
yang isinya kurang lebih 100 ayat itu sebagai gantinya Injil. Wa u'titu at-Tasin, dan aku diberi surah Tosin. Surah yang dimulai dengan Tosin. Apa katanya? Makana Az-Zabur, sebagai gantinya surah Zabur. Tosin tuh. Mana saja yang surah Tosin tuh? Surah Asy-Syu'ara, surah Al-Qasas, surah An-Naml. 3 surah tuh. Itu isinya Zabur. Wa fuddiltu bil hawamin wal mufassal. Dan aku diberi kelebihan oleh Allah. Diberi lebihan. Apa lebihannya? Al-Hawamin. Surah-surah yang dimulai dengan Hamim. Apa saja itu? Surah Ghafir, surah Fussilat, surah Az-Zukhruf, surah Ad-Dukhan, surah Al-Ahqaf, surah Asy-Syura. Mana Al-Mufassal? Surah-surah pendek. Dimulai dari surah Az-Zukhruf atau surah Al-Ahzab. Itu surah-surah pendek. Sampai An-Nas. Itu Al-Mufassal. Ikhtilaf antar para ulama dimulai dari surah yang mana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini adalah bagian dari surah pendek ya, yang Nabi Muhammad diberi kelebihan dibanding kitab-kitab yang lain. Karena ada hadis mengatakan semua wahyu Allah yang pernah diturunkan itu terangkum dalam 4 kitab besar. Taurat, Injil, Zabur, Quran. Keempat-empatnya ini ada semuanya dalam Al-Quran. Nah, rinciannya tadi. Karena kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan semua kitab terangkum dalam Al-Quran, mana rangkumannya? Oh, 7 ayat pertama yang panjang itu Taurat. Isinya Taurat. Semua surah yang kurang lebih 100 ayat itu Injil. Yang dimulai dengan Tosin itu Zabur. Yang dimulai dengan Hamim dan surah-surah pendek itu kelebihannya yang diberikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan demikian kita tahu kelebihan Al-Quran. Baik, apa ini yang beliau katakan? Ya, pertama beliau katakan ini penamaannya diambil dari ayat pertama, wattini wazaitun. Kalau orang yang belajar sastra langsung tahu tuh. Oh, ini sumpah Allah demi tin dan zaitun. Sumpah itu menunjukkan agungnya objek yang dibikin sumpah oleh Allah. Jadi Allah sedang memberitahukan kepada kita bahwa ada sesuatu yang besar pada buah tin dan buah zaitun. Itu semua objek sumpah Allah itu menunjukkan agungnya objek sumpah tersebut. Saya kasih contoh misalnya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Sungguh, benar-benar aku bersumpah dengan tempat-tempatnya bintang. Kita baca ayat itu dengan terjemahnya lewat aja. Seperti tidak ada makna, lewat aja udah. Padahal Allah mengatakan wa innahu laqasamun
Dan sesungguhnya ini benar-benar merupakan sumpah. Lau ta'lamuna azim. Andaikan kalian tahu, azim, sumpah ini sangat besar sekali. Jadi untuk memahami dahsyatnya sumpah ini butuh ilmu. Tanpa ilmu kita nggak mengerti. Tidak mengerti, baru terkuak. Salah satunya bahwa bintang yang selama ini kita lihat boleh jadi sudah tidak ada bintangnya. Sudah belasan miliar tahun yang lalu sudah tidak ada, sudah mati. Tapi cahayanya sampai kepada kita karena memang butuh belasan miliar tahun cahaya. Jadi masih ada dia. Kelihatan di mata. Bintangnya sudah nggak ada, sudah mati. Tapi tempat-tempatnya yang dahsyat itu masih tetap ada. Itu baru terkuak antara lain seperti itu. Ya, dengan sistem radiasi, sistem pembelokan cahaya bagi mereka yang mempelajari fisika modern. Demikian juga watini wazaitun, demi buatin dan zaitun. Ya. Beliau mengatakan lima fihima min khairatin wa barakat. Ada rahasianya. Pasti Allah sebut itu sebagai sesuatu yang dahsyat itu. Apa katanya? Di dalam keduanya banyak sekali kebaikan, banyak sekali berkah. Banyak sekali manfaatnya. Ya. Kan kalau kita umroh atau haji ya Pak, di restorannya, kalau restorannya orang Arabnya makanan Timur Tengah, pasti ada buatin. Yang hitam itu Pak. Itu terkenal sekali manfaatnya untuk mengobati kolesterol, mengobati asam urat. Terkenal sekali. Menetralisir gula darah tuh satu buah. Zaitun misalnya, minyaknya. Minyaknya sebagai makanan kulit terbaik. Terbaik untuk minyakin rambut. Kalau dipakai untuk goreng-goreng, tidak bikin kolesterol. Malah menetralisir. Itu satu hal yang berkah. Tapi ada Allah berbicara khusus tentang zaitun di dalam Al-Quran. Ada bicara itu. Semacam ayat yang mengatakan Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Lihat. Ini di surah An-Nur ayat 35. Ya. Allah mengatakan apa itu? Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit-langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin. Perumpamaan cahaya Allah seperti miskat. Miskat itu apa itu? Miskat itu sekarang ya. Ini adalah ruangan tamu, di sana ruangan dapur. Terus ada tembok. Terus ada bolongan di tembok itu, jadi kita lihat orang yang di dapur itu namanya miskat. Fiha misbah, di miskat itu ada lampu. Jadi bolongan itu ada lampu. Al-misbahu fi zujaja, lampunya ada ter apa namanya? Tertutup dengan zujaja.
Jadi zujajah itu cermin. Itu lampu, dia menyala dari dalam, menyemburatkan sinarnya keluar. Ya, Pak, mesti difahami dulu. Ya. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin. Zujajahnya, kacanya atau cerminnya, itu seolah-olah dia adalah kaukab, planet atau bintang yang besar yang menyala dari pohon yang diberkahi, yaitu zaitun. Baik. La syarqiyati wala gharbiyah. Jadi ini tidak tersentuh oleh api sebenarnya. Tidak tersentuh oleh api. Jadi dari dalam itu keluar cahaya, tapi karena zujajah ini cermin dan menyala, kenapa ini menyala ini? Di dalam menyala, di luar menyala. Menyalanya dengan apa? Dengan minyak. Jadi ada pantulan. Dulu orang-orang dulu dari Quran ini nih, tembok ini dikasih minyak zaitun jadi mantul kayak cermin. Begitu saya dengar ya. Jadi tanpa terkena api dia sudah menyala, terlihat seperti bintang gemerlapan. Bagaimana itu? Karena ini perumpamaan hati orang yang beriman sebenarnya. Memancarkan cahaya kepada orang lain memancarkan cahaya kepada dia, cahayanya mantul. Cahayanya mantul, jadi terang sekali. Begitu mestinya orang beriman saling menerangi. La syarqiyati wala gharbiyah. Tidak timur, tidak ke barat. Bukan timur, bukan barat. Tidak berpihak. Yakadu zaituha yudi'u. Hampir saja minyak zaitun itu memberikan cahaya. Walau lam tamsas hunar. Meskipun tidak tersentuh oleh api. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Yahdillahu lidurihi man yasha. Allah memberikan petunjuknya kepada cahayanya untuk orang yang Allah kehendaki. Wa yadribullahu al-amthala linnas, dan Allah memberikan banyak perumpamaan untuk manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Maksudnya apa? Untuk perumpamaan-perumpamaan ini dibutuhkan pemahaman. Karena perumpamaan-perumpamaan itu syarat dengan ilmu analogi. Itu penganalogian. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita teruskan ya apa yang dikatakan oleh Wahbah Zuhaili ini. Baik ya. Kemudian beliau katakan munasabah. Apa sih munasabah? Munasabah itu keserasian. Ada dalam cabang ilmu Al-Quran itu namanya munasabah. Itu cabang, Pak. Ada 80 cabang ilmu Al-Quran. Ada tajwid, ada tafsir, ada al-i'jaz al-bayani, al-i'jaz al-ilmi. Ada namanya munasabah. Ada asbabun nuzul, ada 80 lah. Ya, menurut apa yang dipaparkan oleh Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Beliau mengatakan bahwa di surah sebelumnya, apa itu? Surah sebelumnya. Surah Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak. Beliau mengatakan surah sebelumnya Allah, di surah Al-Insyirah Allah berbicara
tentang keadaan manusia yang paling sempurna. Akhlaknya, parasnya, atau penampakannya. Apa sih maksudnya? Ya, manusia yang paling sempurna itu siapa yang paling sempurna akhlaknya? Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana itu? Di dalam surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Bukankah aku telah lapangkan hatimu, dadamu? Berbicara tentang siapa? Tentang manusia yang paling sempurna akhlaknya. Bahwa dia adalah makhluk Allah yang paling afdol. Makhluk Allah yang paling mulia. Yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di surah Alam Nashrah tuh. Nah, di surah At-Tin ini Allah berbicara tentang keadaan manusia dilihat dari sisi kualitasnya. Dan bahwa Allah muliakan manusia. Tapi kemudian Allah hinakan manusia itu. Karena apa? Karena tidak mengikuti fitrahnya. Ya. Sampai akhirnya masuk ke dalam neraka jahanam. Karena dia memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah katakan tidak bagi orang yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Baik, itu namanya munasabah. Ini yang beliau tulis ya. Terus beliau katakan, baru setelah itu beliau kasih sinopsis. Selalu dalam tafsirnya begitu. Mashtamalat alaihi surah. Begitu beliau katakan, ini isi kandungan surah At-Tin uh, secara global. Beliau katakan ada 3 kandungan penting dalam surah At-Tin. Ya, berkenaan dengan manusia dan akidahnya. Pertama beliau mengatakan Allah memberikan kemuliaan kepada manusia. Dengan manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Sempurna susunannya. Di mana itu? Ketika Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Mana itu yang disebut sebaik-baik bentuk? Yang disebut sebaik-baik bentuk itu ya dimulai dari bagian atas kan Pak. Kita lihat. Allah letakkan yang paling berharga ya di atas. Otak paling berharga di atas. Sehebat apapun orang kalau otaknya miring nggak berharga. Otak nih. Dan ini otak ini, akal ini dikasih penghargaan luar biasa di dalam Islam. Mana penghargaannya? Penghargaannya adalah untuk otak diperintahkan untuk memikirkan apa saja. Bebas, sebebas-bebasnya. Kecuali satu saja yang tidak boleh. Apa itu? Memikirkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang tidak boleh. Apa saja boleh. Tapi untuk memikirkan zat Allah tidak boleh. Tafakkaru fi khalqillah. Wala tafakkaru fi dhatihi. Fa'innakum la taqdiruna qadra. Berfikirlah kalian tentang ciptaan Allah. Jangan berpikir tentang zat Allah. Karena kalian tidak akan mampu menjangkau kadar.
Ya, itu tuh. Boleh kita berpikir tentang arasy Allah, boleh. Boleh kita berpikir tentang roh, boleh. Tentang surga, tentang neraka, boleh. Karena itu makhluk Allah. Tapi semuanya mesti dipandu dengan ilmu. Ada teorinya. Itu yang kemudian muncul ilmu namanya epistemologi. Teori ilmu pengetahuan. Jadi kita mau bicara tentang apa nih? Mau bicara tentang roh, baik. Tentang surga, tentang neraka, tentang kursi, tentang aras. Ada ilmunya, ada. Ada teorinya, ada. Harus sesuai dengan teori. Maksudnya harus dengan teori, harus sesuai dengan, harus melalui koridor yang benar. Oh, ini tentang masalah yang gaib. Jadi apa yang pertama kali harus kita pegangi? Harus kita pegangi pertama kali adalah bahwa sumber informasi satu-satunya untuk urusan yang gaib adalah wahyu. Filsafat tidak boleh masuk. Karena kalau filsafat masuk, akan berantakan, akan salah, nabrak-nabrak. Mana contohnya filsafat masuk? Contoh filsafat masuk tuh, misal ya, kalau dalam Kristen, Yesus itu adalah firman. Firman itu tidak bisa dipisah dengan Tuhan. Maka Yesus adalah Tuhan. Itu dari filsafat tuh Pak. Itu dari filsafat. Teksnya tidak bicara begitu. Ya, memang Allah mengatakan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Nabi Isa itu adalah kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam. Tuh. Apa kalimat Allahnya? Kalimat Allahnya itu kun, jadilah. Itu kalimat Allah itu. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tidak lain dan tidak bukan Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan kun. Jadilah. Fayakun. Apa artinya fayakun tuh? Bapak kan nerjemahkannya kan maka jadilah kan? Kalau dalam ilmu bahasa tidak bisa begitu. Fayakun. Fa maka yakun. Yaitu yakun ada ya. Berarti yang fi'il mudhari. Maka ia akan jadi. Maksudnya berproses. Berproses dalam perutnya Siti Maryam. Ya berproses. Sampai melahirkan, menyusui. Berproses. Sama seperti bayi yang lain. Ngompol, sama aja. Kok Tuhan begitu? Ya, tuh. Itu filsafat tuh Pak. Tanpa filsafat teologi teologi begitu udah nggak ada itu ajaran seperti itu. Itu lahirnya dari filsafat. Nah sekarang kalau dalam Islam, misalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, meskipun hadis ini dhaif, qala Allahu Yasin Toha qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi alfi sanatin. Allah mengucapkan Yasin dan Toha 1000 tahun sebelum Allah ciptakan jagat raya. Jadi Toha dan Yasin adalah firman firman Allah. Dibikin nyanyiannya. Ala Toha Rasulillah. Ala Yasin Habibillah. Gitu kan. Ini dari filsafat. Mau mengatakan apa? Nabi Muhammad dengan Nabi Isa sama saja. Ini firman, Nabi Muhammad juga firman. Ini disembah, ini juga disembah. Tuh.
Jadi Bapak jangan heran kalau sekarang beredar banyak sekali. Allah itu cuma nama, rupanya adalah Nabi Muhammad. Dari filsafat. Kayak tadi. Bisa difaham. Pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan saya adalah Toha. Ada satu saja hadis palsu. Saya adalah Yasin. Tidak pernah ada. Dalam hidupnya tidak pernah Rasul mengatakan kalian tahu Toha itu siapa, Yasin itu sama, itu adalah saya. Nggak pernah ada. Ada sahabat yang mengatakan ya Toha ya Rasulullah, nggak ada. Ya, itu yang saya maksudkan. Untuk urusan yang gaib, sandarannya harus wahyu. Filsafat nggak boleh masuk. Tuh, tapi filsafat sangat diperlukan untuk urusan hukum. Masuk dalam usul fikih, masuk dalam kaidah fikih itu filsafat. Ya, Pak ya. Oh, ini akal dikasih dihargai luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan takrimul insan. Allah memuliakan manusia. Tuh, dibatasi tidak boleh memikirkan tentang zat Allah sebagai penghargaan. Ya. Bukan kelasnya akal ini berbicara tentang zat Allah. Ya, kayak anak TK, ya udah pelajaran TK, masa dikasih pelajaran perguruan tinggi, bukan kelasnya. Ya, oh. Boleh memikirkan tentang ruh, boleh. Ada ayat berbicara tentang ruh, ada. Ada hadis bicara tentang ruh, banyak. Tuh, yang banyak itu tetap Allah katakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian dikasih ilmu tentang ini sedikit aja, nggak banyak. Baik, kita teruskan ya. Enak juga nih bicara ini nih ya. Terus dia katakan dikatakan yang kedua, setelah manusia itu asalnya dimuliakan oleh Allah. Tetapi manusia itu bisa terpuruk jatuh tingkatannya itu. Sampai jatuhnya itu ke neraka jahanam. Bisa babi kufrihi billahi ta'ala. Karena kufurnya kepada Allah ta'ala dan Rasulnya. Karena dia mengingkari hari kebangkitan, hari nusyur. Ya, meskipun banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu ada, hari kebangkitan itu ada. Dalil-dalilnya itu gampang sekali. Ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, ayanamu ahlul jannah? Apakah penghuni surga itu tidur? Beliau menjawab, an-naumu akhul mauti. Tidur itu saudaranya mati. La yanamu ahlul jannah. Tidak tidur penghuni surga itu. Ini namanya qiyas. Apa? Namanya qiyas. Kita diajar di hadis ini untuk membandingkan. Nah, artinya apa itu? Artinya selama masih ada tidur, masih ada mati. Karena itu bersaudara. Dan itu adalah nasihat. Kematian adalah nasihat, tidur juga adalah nasihat. Setelah tidur, kita bangun kan? Itu tuh pelajaran. Nanti setelah mati kita bangun juga. Itu kalau kita mau terbuka akal kita. Kalau tidak terbuka ya susah. Kayak orang ateis itu karena dia tidak buka otaknya. Dia lupa kalau dulunya tidak ada, kemudian ada itu bagaimana caranya. Bukan satu hal yang mudah loh Pak. Bagaimana dari air jadi mata itu nggak mudah itu. Jadi rambut nggak mudah itu. Masa ya jadi dengan sendirinya yang benar aja. Nggak ada sesuatu yang terjadi dengan sendirinya ini. Terjadi dengan sendirinya nggak bisa lah. Pasti ada yang bikin. Ya. Enak juga nih ya. Beliau katakan ini baru sinopsis nih Pak. Jadi apa yang beliau ingin tanamkan kepada kita?
sebelum masuk tafsir nih Pak. Beliau ingin tanamkan bahwa manusia itu ya dimuliakan oleh Allah. Lantas kemudian jatuh derajatnya lebih sesat, lebih rendah daripada hewan, daripada binatang karena tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada Rasulullah. Tidak beriman kepada hari akhir. Tidak beriman pada hari kebangkitan. Padahal dalil-dalilnya banyak sekali. Tentang adanya Allah, tentang kebenaran Rasulullah, tentang adanya hari kebangkitan. Ya, tentang bagaimana kemahakuasaan Allah untuk membangkitkan manusia. Ya, bagaimana itu ayatnya mengatakan tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia pada derajat yang paling rendah. Kecuali orang-orang yang beriman. Mengerjakan yang baik-baik. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan yang baik-baik. Gitu, Pak. Selalu tuh, iman dengan mengerjakan yang baik-baik. Walahum ajrun ghairu mamnun. Ya, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Sudah diteliti, Pak. Kapan Allah berbicara tentang kebahagiaan, kemuliaan, kesejahteraan, dunia dan akhirat, syaratnya iman dan amal soleh. Amal soleh itu bukan sholat, bukan baca Quran saja. Amal soleh itu kerja yang benar, tuh amal soleh. Kerja benar, kerjanya baik, profesional, tuh amal soleh, Pak. Tentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bukan amal soleh, kerja asal-asalan. Bukan amal soleh. Amal soleh itu kerja yang perfect. Amal soleh. Kerja yang benar. Tapi kapan Allah berbicara tentang kebahagiaan dunia, bukan kebahagiaan akhirat, Allah tidak sertakan iman. Jadi siapa saja berhak untuk memperoleh kebahagiaan di dunia meskipun tidak beriman. Apabila amalnya soleh, kerjanya benar, kerjanya profesional. Mana ayat yang mengatakan itu? Ada ayat yang mengatakan, ya. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sungguh benar-benar kami telah tetapkan di dalam kitab Zabur. Setelah kami tetapkan dalam Lauhil Mahfuz bahwa dunia ini pasti dikuasai oleh hamba-hambaku yang soleh. Soleh itu berkenaan dengan kerja. Bukan hamba-hambaku yang beriman. Hamba-hambaku yang soleh. Makanya ayatnya setelah itu mengatakan apa? Inna hadza labalaghal liqaumin 'abidin. Sesungguhnya ini benar-benar merupakan pelajaran yang penting bagi kaum yang banyak beribadah. Banyak beribadah kerja mesti benar. Ya. Baik ya. Terus yang ketiga ya, isinya adalah dasar-dasar keadilan mutlak untuk memberikan pahala dan menjatuhkan siksa. Maksudnya apa? Maksudnya untuk urusan pahala, urusan siksa itu keadilan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mau katakan orang ini masuk surga, orang ini masuk neraka dengan keadilan Allah. Orang ini bahagia, orang ini celaka dengan keadilan Allah. Kamu terpuruk dengan keadilan Allah. Jadi masing-masing harus melihat, introspeksi.
Kenapa kamu terpuruk? Kenapa kamu jatuh dengan keadilan Allah? Tuh. Maka orang kalau diuji mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anaknya tidak taat, istrinya tidak taat, mengadu kepada Allah. Ada masalah apa? Mengadu kepada Allah, berdoa. Ya, oh ini ujian, ujian, berdoa kepada Allah. Allah akan kasih jalan keluar. Begitu, Pak. Tuh, bukan diuji langsung aja di istrinya dikepret, istrinya dicerai. Salah. Ya, jangan begitu, pasti akan ada ujian. Itu biasa. Istri marah, istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Siti Aisyah itu pernah banting piring sampai makanan yang ada di piring itu muncrat jatuh. Rasul katakan, Ummukum taghor, ibu kalian sedang cemburu. Rasul dikirim sama istrinya, kirimannya masuk ke rumah Aisyah, Aisyah cemburu. Kok bisa-bisanya kirim Rasul ada di saya kok? La ilaha illallah. Itu ada. Jadi mesti bersabar. Ya, mesti bersabar. Ya, di situ tuh pentingnya kendali talak atau perceraian ada di tangan laki-laki. Supaya apa? Supaya tidak terjadi talak terus-menerus. Kalau diberikan kepada perempuan sedikit-dikit cerai itu. Karena dia tidak menggunakan akal, yang menggunakan emosi. Itu, Pak. So, kalau urusan perceraian dalam Islam, kalau istri sedang haid jangan dicerai. Istri lagi suci, sudah didukhul, sudah dijima, jangan dicerai. Nanti kalau cerai, saat suci dan kamu tidak sentuh dia. Diajari istrinya, maaf ya, kamu sudah mendesak. Abang bukan tidak mau. Kamu punya kehormatan, aku punya kehormatan. Nggak bisa paksa. Tuh, tapi kamu masih suci kan? Sudah disentuh kan? Sabar. Begitu. Nah, di tengah-tengah itu kamu istikharah, abang istikharah. Kalau memang menurut kamu itu yang terbaik, ya istikharah, istikharah terus musyawarah. Begitu. Jadi bijaksana. Ya. Mana itu dasar keadilan mutlaknya? Di mana Allah mengatakan, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Alaihissallahu biahkamil hakimin. Itu apa lagi ya hai Muhammad? Yang mendustakanmu tentang hari agama itu, hari pembalasan itu. Apa itu yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang urusan hari pembalasan? Kenapa mereka tidak percaya dengan surga, dengan neraka? Alaihissallahu bihkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Bapak ngerti kan maksudnya? Kalau orang mati, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada keadilan. Enak orang yang hidup jahat aja kan? Enak yang korupsi triliun-triliunan saja terselamatkan juga, mati udah habis begitu. Ya, berarti Allah tidak adil. Itu adanya surga dan neraka itu karena keadilan Allah. Itu yang disebut dengan keadilan mutlak. Pak. Tuh. Baik. Itu sinopsisnya, Pak. Tuh. Baru beliau bicara tentang fadluha. Fadilahnya surah At-Tin. Ya. Beliau mengatakan imam-imam hadis dalam kitab-kitab hadisnya. Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya mengeluarkan hadis dengan sanad mereka dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi safari fi ihda ar-rak'atayn bit-tin waz-zaitun. Fama sami'tu ahadan ahsana sawtan aw qira'atan minhu.
Perhatikan, informasi penting. Adalah merupakan kebiasaan Nabi. Bapak terjemahan kayak gini nih, tidak didapat di buku, Pak. Kalau di buku adalah Nabi, begitu saja. Kalau orang yang mengerti sastra, pasti terjemahnya beda. Kenapa? Karena itu artinya kebiasaan. Adalah merupakan kebiasaan Nabi SAW membaca salah satu membaca surah At-Tin di salah satu dari 2 rakaat saat sholat di safarnya. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, mesti salah satunya atau sholat subuh salah satunya baca surah At-Tin. Terus beliau katakan, saya tidak mendengar siapapun membaca Al-Quran yang bacaannya lebih indah, yang suaranya lebih indah daripada bacaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa perhatikan itu? Beliau katakan, "Fama sami'tu ahadan ahsana sautan au qira'atan minhu." Maka aku tidak pernah mendengar siapapun orangnya yang lebih indah suaranya, lebih indah bacaannya daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa nih terjemah ini penting? Karena sekarang beredar video ke seluruh dunia dari orang yang memegang sanad tertinggi, sanad qiraah, adalah Dr. Aiman As-Suwaidi yang selalu mengikuti video-video tentang tahsin. Beliau kalau ada orang baca Al-Quran di lagu, beliau katakan itu bukan Quran. Menurut saya ini action. Bertentangan dengan hadis ini. Misalnya saya baca Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Dia katakan itu nyanyian, itu artis. Oh, dia pemegang sanad tertinggi, iya tuh. Tapi mengerti hadis dengan baik apa tidak? Itu masalah yang beda, Pak. Hadis ini mau dimanain apa? Gitu, Pak. Waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, pertama kali itu singgah di rumahnya Abu Musa al-Asy'ari. Rasul di bawah, Abu Musa di atas, di lantai 2. Abu Musa sholat malam, baca Qur'annya panjang dan lagunya indah, suaranya indah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, saya mendengarkan seruling Daud pada bacaan Al-Quran. Nggak mungkin bacanya wattini wazzaitun wa turi sinin. Ya Pak ya? Di mana indahnya kalau begitu? Ya, itu fadilahnya. Ya, baru setelah itu masuk tafsir. Ya, saya hanya ingin menafsirkan satu saja ya. Ini kalau ditafsirkan pasti kan nggak cukup 2 jam, Pak. Ya, saya mau satu saja deh, ayat 3-nya. Wahadzal baladil amin. Jadi kalau ada sumpah dalam ilmu sastra, pasti akan ada yang diisbatkan. Pasti akan ada jawaban dari sumpah itu. Demi Allah, sumpah untuk apa itu? Kamu mengatakan demi Allah untuk apa? Nah, sekarang Allah mau bersumpah dengan tin dan zaitun, turi sinin, demi buah tin dan zaitun. Itu yang ulama-ulama katakan ini pohon buah tin dan zaitun ini tumbuh di daerahnya Nabi Isa alaihissalam.
Wa turi sinin, ini bukit Tur di mana Nabi Musa memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukit yang suci. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang sangat aman ini dan dapat dipercaya. Mana tuh? Mekah. Tempat turunnya wahyu pertama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini yang sumpah Allah demi negeri yang amin. Amin itu apa sih, Pak? Kan ada misalnya Nabi Musa itu berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Tuhanku, jadikanlah Mekah ini negeri yang aman, aminan. Atau Ibrahim berdoa, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Tuhan, ya Allah, jadikanlah ini Mekah sebagai negeri yang aman. Berikanlah rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ada dua. Satu amin, satu amin. Amin itu aman. Kapan negeri itu bisa dianggap aman? Apabila sandang, pangan, papan aman. Sandang murah, pangan murah. Orang pada punya rumah, tidak ngontrak. Aman, Pak. Masih ngontrak belum aman, Pak. Maaf ya. Mikir terus dia. Yang ngontrak sebulan 5 juta, nggak aman. Kalau nggak dapat duit, aduh, 2 bulan 10 juta. Yang ngontrak 1,5 juta, 2 bulan 3 juta. Nggak aman. Ya. Jadi belum belum standarnya belum. Ya, kapan negara itu bisa aman? Apabila hukum itu, hukum keadilan ditegakkan, baru aman. Tapi kalau tidak adil, nggak bakal aman, Pak. Efeknya kemana-mana. Baik. Apa bedanya dengan wahadzal baladil amin? Amin itu dua maknanya. Sangat aman. Yang satu artinya al-amin itu dapat dipercaya. Kapan dapat dipercaya? Kalau pemerintah itu jujur. Rakyatnya percaya. Negara-negara dari luar juga percaya. Gitu, Pak. Oh, tapi kalau presiden cari investasi langsung terus tidak dapat juga, berarti sangat tidak dipercaya. Itu kebalikannya, Pak. Sangat tidak dipercaya. Ya, kalau negara luar itu masih bisa curi ikan, Cina masih bisa curi, Malaysia mau ngembet-ngembet, ya itu berarti Indonesia belum aman. Ya, berarti pertahanannya itu masih lemah. Kalau rakyat Malaysia saja mengatakan, senjata Indonesia sudah rongsokan semua, itu nggak aman tuh, Pak. Ya, jadi mesti aman luar dalam. Di dalam ya itulah ringkasnya ya. Baik, saya kira ini untuk belum masuk ke tafsir nih, Pak. Ya, saya baru bercerita tentang apa yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Ya, begitu urutan-urutannya. Baru setelah itu tafsir, baru setelah itu fiqhul haya. Saya tadi hanya membaca, kasih imbuhan dikit-dikit. Ya, sekarang dibuka pertanyaan. Silakan. Monggo. Mana mic-nya?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang ukuran ukuran indahnya baca Al-Quran. Ini kan contoh ya kan. Yang pertama dengan nada yang tinggi dan meliuk katalah mungkin yang dimaksud seperti indahnya suling daun. Kemudian yang kedua dengan suara yang rendah dan datar. Nah, apakah yang rendah dan datar itu apakah tidak indah? Kalau menurut saya ukuran keindahan itu yang lebih menyentuh dan mengarah kepada di kamu makna apa? Bagaimana menurut pandangan kamu? Ya, ini pasti kan ini subjektif ya Pak. Pasti kan subjektif. Maksud saya subjektif itu begini. Masing-masing orang eh, menilai keindahan itu dengan rasanya, gitu Pak. Tuh. Tapi standarnya Al-Quran itu wajib dibaca dengan tajwid. Karena ketika turun, itu turun dia dengan tajwidnya. Tuh. Maka siapa yang baca Al-Quran tidak dengan tajwid, maka dia berdosa. Belajar ilmu tajwidnya tidak wajib. Tapi membaca Al-Quran dengan tajwidnya wajib. Sahabat-sahabat belajar ilmu tajwid ya enggak. Tapi bacanya semuanya dengan tajwid. Yang hafal Quran tidak bisa baca banyak. Tapi tetap dengan tajwid. Dan itu dipromosikan oleh Rasul SAW. Man arada an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra ala qira'ati ibni ummi abd. Siapa yang ingin membaca Al-Quran segar seperti baru diturunkan, dengan tajwidnya tentu, maka bacalah dengan qiraatnya Ibnu Mas'ud yang disebut Ibnu Ummi Abd. Ya, pertama standarnya adalah tajwidnya benar. Kapan tajwid itu dianggap benar? Kalau sesuai dengan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu ada qiraatnya. Ya, tapi semua qiraat ini tidak menyimpang. Artinya ikut apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Maksud saya begini, ada yang membaca menurut kita itu matobi saja. Tapi untuk qiraat ini matnya panjang. Kalau kita kullun amana billah, cuma dua aja. Kalau ini ada baca kulluna panjang sekali. Ya, tapi itu yang diajarkan pula oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Pak. Jadi standarnya baca Al-Qur'annya tartil, tahsin, tajwid. Itu tiga istilah untuk satu, Pak. Baca Qur'annya benar, ya, makharijul hurufnya benar, ilmu tajwidnya benar. Terus yang kedua standarnya adalah dengan nada yang sesuai dengan isinya. Apakah nada-nada yang dibaca sekarang ini baru muncul sekarang? Ya tidak. Tidak. Oh, ini lagu Hijaz. Itu penamaan yang sebenarnya muncul secara otomatis. Sebelum ada teori sudah ada lagu itu. Lagu Hijaz itu maksudnya lagunya orang Mekah sama Madinah. Asalnya. Jadi Bapak kalau, tapi beda-beda ya. Beda-beda maksud saya beda-beda tuh begini. Bapak umroh melalui travel dan seterusnya akan berbeda kalau Bapak umroh um, undangan raja. Kalau umroh undangan raja itu Pak, kita masuk misalnya di Taif tuh. Itu disambut Pak oleh para penyair tuh. Mereka bawakan syair-syair, lagunya lagu Hijaz.
Tahu kan lagu Hijaz kayak apa? Kalau orang azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ah, itu lagu Hijaz tuh, Pak. Ya. Kalau misalnya di Quran, misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Tajwidnya sudah benar. Dan juga tidak berlebihan. Tapi ada ya, lagunya enak, tapi berlebihan. Dan tidak sesuai dengan isinya. Misalnya tentang pembunuhan. Tapi dibaca meliuk-liuk seperti itu yang tidak standar berdasarkan isi. Contoh, qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Ya, Pak. Enak kita dengarnya, tapi itu sangat bentrok sekali dengan isi. Karena tidak mungkin orang marah begitu nadanya. Itu Pak. Bentrok. Tuh. Jadi tuh, makanya ulama-ulama katakan lagu itu boleh. Ya. Tapi itu sesuai dengan rasa dari ayat itu. Ya, Bapak tahu kan Profesor Dr. Said Agil Munawar. Ya, dulu pernah jadi Menteri Agama. Beliau kan juara internasional di zamannya, qiraat. Pemahamannya tentang kitab-kitab, tentang pokoknya di Indonesia menurut saya nomor satu paling alim. Belum ada orang lebih alim dari dia. Baca Quran di lagu pasti sesuai dengan isinya. Gitu sih Pak. Bapak akan jumpai banyak misalnya ya bacaan-bacaan Al-Quran oleh Syamsuri Firdaus, oleh Salman Amrillah, oleh banyak qori-qori internasional kita, itu berlebihan. Ya. Orang yang tidak ngertinya enak aja gitu. Orang yang ngerti gundah hatinya. Tuh, maka paling enak itu bacaan yang murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan datar aja kan? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور dan seterusnya. Nah, yang ini nih menurut saya ya lebih indah daripada yang meliuk-liuk seperti itu. Kenapa? Karena tajwidnya benar, terus ya tidak datar. Kalau menurut Bapak tadi lebih menyentuh, ya lebih menyentuh. Saya kira itu ya standar menurut saya tidak berlebihan. Baik, terus yang kedua apa tadi? Silakan. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya tentang kata soleh tadi. Jadi soleh yang tadi dijelaskan
Jadi, soal itu ada amal dan tidak ada iman. Kemudian di surat An-Nisa ayat 9 terkait Ya, ya pertanyaan sangat bagus sekali. Ah, tadi saya mencoba ya em, mengumpulkan ayat-ayat tentang kebahagiaan dunia akhirat sama dunia saja. Jadi kalau ayat berbicara tentang dunia dan akhirat, pasti iman dan amal soleh. Dan soleh itu di amal, amal soleh, amal itu kerja, Pak. Kalau iman itu urusan amal itu urusan kerja. Kan banyak orang beriman kerjanya nggak benar. Beriman kerja nggak benar. Jualan bakso keasinan, berarti kan nggak benar itu. Ya, jualan soto Betawi, waduh, dagingnya karet. Kenapa sih tidak kayak orang Arab? Orang Arab masak tuh daging tuh enak, empuk. Kan memang ada daging ya, yang 1 kilo harganya 5 juta. Ada kan Pak? Jadi dimakan tuh kayak makan jelly gitu, enak banget. Tapi harganya memang mahal itu. Cara gorengnya juga. Tuh. Tapi bisa orang dengan teknik tersendiri, ya daging yang mestinya karet itu menjadi empuk. Ada caranya. Kenapa sih nggak bisa? Kita makan misalnya ya di restoran-restoran, misalnya Abu Nawas segala, daging itu enak aja gitu. Empuk kita. Ini kita mau makan daging saja berjuang kayak makan karet tuh. Ya ini namanya kerjanya tidak soleh. Ya, iman tapi kerja nggak soleh. Nah yang kayak gini yakin tidak bisa jadi langganan. Gitu Pak. Waduh ini soto mau soto apa gitu. Soto Madura atau apa. Waduh ya sudah mahal rasanya nggak karuan. Baik ya. Jadi ini saya bicara ayat ini dengan kaedah bahasa ansik saja. Ya, jadi iman urusan keyakinan, amal soleh urusan kerja. Nah, tadi yang saya bawakan walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salih. Ya, kami sudah tetapkan dalam kitab Zabur, setelah kami tetapkan dalam Lauhil Mahfuz bahwa dunia ini dikuasai oleh hamba-hambaku yang soleh, bukan hamba-hambaku yang beriman. Soleh itu urusan kerja. Baik, sampai di sini. Oke. Bagaimana dengan surah An-Nisa ayat 69? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu besok akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, orang-orang yang imannya papan atas, wasyuhada dan orang-orang yang syahid, wassalihin dan orang-orang yang saleh. Ini soleh nih. Kalau sudah urusan surga, solehnya menyertakan iman pasti. Ya, jadi ini pasti orang yang beriman, kerjanya pasti benar. Nah, kalau menurut Imam Bukhari, kerja itu bagian dari iman. Kerja itu bagian dari iman. Tuh, maka orang ditimbang itu sesuai dengan amalnya, kerjaan kan Bapak kalau lihat tuh, lihat di ayatnya mengatakan apa tuh?
Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat mawazinuhu, apa artinya mawazin itu? Pasti timbangannya kan? Enggak. Mawazin itu jamaknya mizan. Mizan timbangan, mawazin timbangan-timbangannya. Jadi yang ditimbang banyak lah. Ya, ditimbang urusan dia dengan istri dia, dengan anak dia, dengan orang tua dia, dengan mertua, dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan negara. Ada timbangan-timbangan. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, salatnya apa? Ada timbangan-timbangannya. Nah, apakah itu lebih berat? Apa tidak lebih berat? Itu akan di surah Al-A'raf. Perbuatan baiknya 50, perbuatan jahatnya 50, masuk surga enggak, Pak? Tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Mau masuk surga kurang, mau masuk neraka kurang. 50-50. Maksudnya di mana? Maksudnya di Al-A'raf. Al-A'raf itu adalah bukit tempat waiting listnya mereka masuk surga. Ya, menunggu kebijaksanaan Allah. Kalau orang perbuatan baiknya lebih banyak, 55 atau 51, masuk neraka? Ya enggak, pasti masuk surga. Gitu, Pak. Tuh, maka orang masuk surga itu bukan nol dosa. Kalau nol dosa enggak ada yang masuk ke surga. Asal lebih berat perbuatan baiknya, masih masuk surga, Pak. Gitu, makanya di surga masih dimarah-marah sama Allah. Wow, masih dimarah-marahin. Gitu, Pak. Karena ada hadisnya. Ya ahlal jannah, labbaika wa sa'daika ya Rabbana. Wahai penghuni surga, labbaika wa sa'daik, siap ya Allah. Araditum bil jannah, apakah kalian sudah ridho dengan surga? Apakah kalian sudah ridho, sudah senang? Apa jawabnya? Wa ma lana la nardo ya Rabbana wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika. Wahai Tuhan kami, bagaimana kami tidak ridho padahal Engkau telah memberikan kepada kita sesuatu yang tidak Engkau berikan kepada siapapun makhluk selain kami. Ngerti Bapak itu maksudnya? Masing-masing orang yang ada di dalam sorga merasa bahwa yang dia terima dari Allah tidak diberikan kepada yang lainnya. Merasa paling hebat semuanya. Gitu Pak. Saking dahsyatnya tuh pemberian tuh Pak. Ada di sorga itu tidur nggak ada, adanya kegiatan. Ada istirahat, ada. Kegiatan tidak membosankan, istirahat leha-leha yang tidak membosankan. Itu di sorga Pak. Lalu Allah mengatakan, aturiduna ziyadah. Apakah kalian ingin tambahan nikmat di sorga? Tahu jawabannya? Ya Allah, ini saja sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Mereka makan ini kayak tadi nih, dimakan beda. Di surga pokoknya enak, Pak. Bapak makan tidak jadi kentut, tidak jadi buang air, tidak jadi kencing. Nggak ada itu. Jadi apa? Jadinya sendawa. Sekali-sekali, itu wanginya itu bikin kelenger orang. Saking wanginya. Wangi banget. Maksudnya itu, waduh ini wangi banget. Jadi sendawa doang. Tuh di surga tuh. Apakah kalian ingin tambahan? Mereka katakan tidak. Ya Allah, ya Allah, tambahan seperti apa lagi? Lalu Allah mengatakan, ghafartu lakum dzunubakum. Aku telah ampuni dosa-dosa kalian semuanya. Tuh Pak, di surga tuh. Salah satu kenikmatan yang luar biasa di surga, diampuni dosa-dosa. Fala askhatu ba'dahu abada. Maka aku tidak akan lagi
murka, marah kepada kalian selama-lamanya. Dia ada di marah-marah juga. Kenapa? Masuk surga masih banyak dosa dia. Tuh, tapi kebaikannya lebih banyak. Yang dosanya lebih banyak, apakah pasti masuk neraka? Belum tentu. Belum tentu. Ada orang, tapi standarnya dosanya lebih banyak pasti masuk neraka. Standar. Ada yang tidak standar? Ada. Kenapa saya katakan belum tentu? Karena Allah ampunannya lebih luas daripada murkanya. Ada Bapak tahu hadis namanya hadis bitokoh. Hadis kartu. Pernah dengar? Ini orang diadili di hadapan Allah. Ya abdi, wahai hambaku. Itu kitab catatan kamu. 99 kitab catatannya digelar begitu sejauh mata memandang. 99 Pak. Gulungan catatan tuh dibuka begitu. Isinya merah semua. Merah semua. Nggak ada kebaikan. Tapi orang ini beriman. Jadi dia katakan, ya wahai hambaku. Bagaimana itu dengan catatan kamu? Kamu terima? Dia bilang, ya Allah ini malaikat nih nggak menyisakan sedikit pun. Semua ada catatan. Malaikatmu jujur. Memang saya hamba yang tidak punya kebaikan. Terus Allah katakan, ada. Lihat tuh. Ini orang nih mengakui kesalahan di hadapan Allah. Tidak sombong. Jadi, Allah katakan, ada. Ini kartu. Dikasih kartu. Tahu kan kartu KTP, kayak KTP gitu Pak. Tulisannya, La ilaha illallah. Ya Allah, ini apa harganya kartu ini? Dibanding 99 kitab catatan amal itu yang pasti benar itu. Ditimbang nah itu Pak. Lebih berat. Kartu lebih berat. Masuk surga dia, diampuni semua dosanya. Rahasianya apa tuh Pak? Rahasianya orang ini tidak sombong di hadapan Allah. Orang ini mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Kita semua. Kita habis sholat, astagfirullahaladzim. Habis sholat saja istighfar. Habis sholat saja mengakui salah. Begitu Kak. Bahwa lihat, Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling mulia. Nggak ada dosa. Tapi kalau sholat, ngakunya dosa. Wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda dan seterusnya. Terus di ujung itu, yang ini Bapak banyak tidak baca itu, padahal itu penting. Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma antal malik. Ya Allah, engkaulah sang raja. Wa ana abduka dan aku adalah hambamu. Zolamtu nafsi, aku telah mendalimi diriku sendiri. Rasulullah Pak. Doanya tuh. Wa'taraftu bidzambi dan aku mengakui dosaku. Faghfirli maghfiratan min indika. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Wahdini li ahsanil akhlaqi. Tunjukkanlah untukku pada sebaik-baik akhlak, sebaik-baik perilaku. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa menunjukkan pada sebaik-baik akhlak kecuali engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha. Dan palingkanlah dariku seburuk-buruk akhlak. Akhlak yang buruknya dipalingkan. Akhlaknya sendiri yang berpaling. Palingkanlah dariku seburuk-buruk akhlak. La yasrif anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa menjauhkan keburukan akhlak itu dariku kecuali engkau. Labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Aku penuhi panggilanmu dengan penuh sukacita, wahai Allah. Segala kebaikan ada di tanganmu. Wasyarru laisa ilaik. Laisa ilaik. Keburukan, kejahatan tidak disandarkan kepadamu. Ana bika wa ilaik. Dan aku dapat beribadah dengan pertolonganmu. Dan aku selalu kembali kepadamu. Begitu Pak. Itu tuh rahasianya kenapa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya banyak. Tapi dia mengaku salah. Tuh, jadi mengaku salah di hadapan Allah itu ibadah terbesar. Baca cek di surah Al-Muzammil ayat 20. Ayat terakhir. Disuruhnya kita tidak meninggalkan sholat malam. Di surah Al-Muzammil nih, waktu itu kan, waktu belum turun, wajib sholat 5 waktu itu. Wajib hukumnya sholat malam itu. Begitu turun sholat 5 waktu, jadi sunnah. Tuh. Tapi untuk orang-orang yang soleh, tidak sholat malam itu siksa, Pak. Tersiksa.
Sufyan Ats-Tsauri itu 3 tahun tidak sholat malam. Dia katakan Allah, saya sedang disiksa oleh Allah. Jadi dia berpuasa, dia sholat, dia istikharah, dia minta kepada Allah, kenapa ini saya disiksa? Rupanya dikasih mimpi. Kamu pernah menghina orang. Diperlihatkan betul itu. Ada orang zikir nangis. Zikirnya di keramaian orang. Terus nyeletuk, ria. Bahwa ria itu nggak boleh, iya. Tapi menuduh orang lain ria itu bukan domain kita. Urusan hati. Allah yang bisa baca. Manusia nggak bakal bisa baca hati. Dibelek nih hati, dibuka, nggak bisa kebaca. Ya, Pak. Akhirnya dia bertobat, bisa tuh sholat. Tuh. Makanya menurut Imam Hasan Al-Basri, dengerin ya Pak, yang menjadikan orang tidak bisa sholat malam karena beratnya dosa yang dia pikul. Gitu Pak. Baik. Di surah Al-Muzammil ayat 20 itu, kita diperintah untuk sholat tahajud, jangan tinggal, meskipun kita dalam keadaan safar, dalam keadaan jihad, fisabilillah, meskipun kita sakit tuh. Terus jangan tinggalkan sedekah, jangan tinggalkan zakat. Di ujungnya itu Pak, di ujung ayat itu, wastaghfirullah, dan mohonlah ampun kalian kepada Allah. Lihat, bukan habis dosa dimohon ampun, habis ibadah dimohon istighfar. Bagaimana kalau kita habis berbuat yang, lihat tuh. Jadi agama ini suci banget Pak, suci banget. Ya. Baik, saya mau teruskan ya tentang tadi ya. Siddiqin, asyuhada, wassalihin, orang-orang yang soleh. Itu sudah menyertakan iman itu pasti. Ya, ini sudah bicara tentang akhir. Saya kira sudah cukup menjawab ini. Ya, Bapak ada lagi apa sudah cukup? Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.